Audio Jungle. Audio Di zaman sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, internet banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Contohnya, di bidang bisnis, pendidikan, marketing, hingga hiburan. Kebutuhan internet saat ini di berbagai bidang tentu membutuhkan layanan internet yang cepat dan stabil ya. Tapi ada kalanya kita mengalami kondisi di mana internet dalam keadaan lambat. Pernah ya mengalami keadaan seperti ini saat sedang berinternet? Keadaan seperti itu disebut dengan buffering, atau dalam istilah lainnya lemot, nge-lag, atau delay. Buffering sendiri artinya adalah suatu hambatan yang terjadi saat mengunduh data sewaktu streaming video. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Apa saja yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Bersama saya Ibu Yuni, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Siap belajar ya? Materi pelajaran kita kali ini adalah tentang ukuran kecepatan akses internet. Dengan standar kompetensi, memahami dasar-dasar penggunaan internet, dan kompetensi dasarnya adalah mengenal ukuran kecepatan akses internet. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Ayo kita belajar. Jangan lupa siapkan buku catatan ya. Sebagaimana kita ketahui, jaringan internet terdiri atas node-node atau simpul-simpul. Node-node tersebut bisa berupa komputer, atau bisa juga berupa sebuah router. Seluruh node tersebut tersambung satu dengan yang lain melalui berbagai media penghantar. Contohnya melalui kabel serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, atau melalui kabel tembaga yang merupakan media transmisi yang berperan penting dalam menentukan kualitas informasi, atau bisa melalui via satelit, ada juga yang tersambung melalui gelombang radio yang mengudara. Koneksi internet mempunyai kecepatan yang sering disebut dengan istilah bandwidth. Bandwidth sendiri lebih ditujukan untuk menunjukkan berapa banyak data atau paket yang bisa disalurkan tiap detiknya oleh jaringan internet yang kita gunakan saat mengirimkan dan menerima data dari server ke komputer kita. Besaran bandwidth dinyatakan dalam satuan bit, kilobit, megabit, gigabit, dan terabit. Saat kita berlangganan akses internet, kita akan mendapatkan jatah bandwidth dari ISP atau Internet Service Provider atau penyedia jasa layanan internet sesuai dengan tipe koneksi yang kita beli atau kita sewa. Satuan lain yang digunakan untuk menyatakan ukuran bandwidth adalah byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte.
Satuan byte biasanya dipakai oleh sistem operasi dan browser, sedangkan bit dipakai oleh ISP atau Internet Service Provider. Kecepatan bandwidth sebenarnya hanya di atas kertas atau teori saja. Pada kenyataannya, kecepatan internet sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor. Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar suatu file yang bernama supersetup.exe dengan ukuran 27,4 MB. Di-download dengan kecepatan 7,3 KB per second atau sekitar 58,4 kilobit per second. Padahal koneksi yang digunakan adalah koneksi ADSL dari Speedy Telkom yang menyediakan bandwidth 48 KB per second atau sekitar 384 kilobit per second. Kecepatan nyata 7,3 KB per second seperti yang ditunjukkan oleh browser di atas disebut dengan throughput. Singkat kata, bila bandwidth merupakan jumlah maksimal bit yang bisa melewati jaringan setiap detiknya, maka throughput adalah jumlah bit data yang melewati jaringan saat itu. Pada gambar ilustrasi pipa yang dapat kita lihat, bahwa tinggi pipa sama dengan bandwidth atau kecepatan yang kita dapat dari ISP, sedangkan tinggi air yang dapat melewati pipa saat itu adalah throughput. Saat throughput jaringan kecil, kita menyebutnya sebagai koneksi yang sedang lambat. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapatkan bahwa kecepatan bandwidth yang kita dapat dari ISP atau penyedia jasa layanan internet kadangkala tidak selalu sama atau lebih lambat dari kecepatan bandwidth yang kita butuhkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai ilustrasi, agar kalian lebih paham, coba kita bayangkan seandainya kita akan pergi ke sebuah bank yang jaraknya 12 km dari rumah kita. Mari kita inventarisir faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama waktu yang dibutuhkan, mulai dari berangkat dari rumah hingga tiba ke rumah kembali. Hal pertama yang mungkin kita butuhkan adalah bersiap-siap dari rumah, misal berpakaian dan lain-lain. Kemudian, faktor kendaraan yang kita tumpangi. Tentu akan berbeda waktu yang dibutuhkan untuk sampai di bank jika kita menggunakan motor atau mobil pribadi dengan menggunakan kendaraan umum. Kondisi jalan raya selama di perjalanan, baik fisik seperti jalan bergelombang, lebar jalan, tikungan, aspal, serta kondisi yang lain seperti pertigaan, perempatan, maupun non-fisik seperti kepadatan lalu lintas, kemacetan, atau saat terjadi kecelakaan sehingga kita harus terhenti dan semakin memakan waktu untuk sampai ke bank. Begitu sampai di bank tujuan, kita akan menemui antrian terlebih dahulu sebelum akhirnya dilayani oleh kasir bank. Baru kemudian, kita akan pulang dan kembali menghadapi kondisi jalan raya seperti sebelumnya. Pada perjalanan yang lebih kompleks, kita mungkin akan menemui jalan tol, jalan layang, dan yang lainnya. Jangan dilupakan juga barang bawaan. Bawaan yang besar dan berat tentu akan memperlambat atau mempersulit laju perjalanan kita. Hal yang sama juga terjadi pada koneksi internet. Saat kita mengunjungi sebuah situs atau mengklik suatu link, komputer kita melakukan suatu request atau permintaan ke server situs yang bersangkutan agar dikirimi file-file dari halaman situs tersebut. Oleh komputer kita, permintaan tersebut dibungkus sedemikian rupa dalam bentuk paket-paket, kemudian dikirimkan ke server di seberang sana. Semakin tinggi spesifikasi komputer kita, semakin cepat paket-paket tersebut disiapkan. Berikutnya,
Paket-paket dikirim ke server melalui ISP. Disinilah besar bandwidth yang kita miliki menentukan kecepatan paket-paket dikirim. Dari ISP, paket-paket kemudian dilepas menuju server melalui rimba raya jaringan internet dunia. Jaringan ini begitu kompleks, penuh persimpangan, tikungan, dan antrian layaknya jalan raya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, paket-paket kita akan bertemu dan berbagi lalu lintas dengan paket-paket lain di seluruh dunia. Kadang paket tersebut melewati kabel serat optik yang cepat layaknya jalan tol, kadang pula mengudara melalui gelombang radio menuju suatu satelit. Keadaannya memang benar-benar seperti lalu lintas pada kehidupan nyata. Bahkan, yang namanya tabrakan antar paket yang menyebabkan paket hilang atau rusak terjadi pula di dunia jaringan, yang dikenal dengan istilah collision. Semakin jauh jarak server, semakin kompleks jaringan yang akan dilewati oleh paket-paket kita. Begitu sampai server tujuan, permintaan kita mungkin tidak akan langsung diproses dan dilayani. Ini terjadi bila server sedang kebanjiran permintaan dari berbagai komputer di seluruh dunia. Permintaan kita mesti menunggu antrian layaknya di kasir bank tadi. Begitu berat kerja server, sehingga server biasanya memakai komputer khusus dengan spesifikasi luar biasa tinggi guna mendukung kinerjanya. Setelah sampai di server, kita akan dilayani dengan diberikan file-file situs yang kita minta, dan akan dikirim oleh server dalam bentuk paket-paket juga dengan melewati rumitnya lalu lintas jaringan internet seperti saat sebelumnya hingga sampai ke komputer kita. Dari uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa kecepatan koneksi internet ditentukan oleh banyak sekali faktor. Yang pertama, perangkat komputer yang digunakan. Yang kedua, bandwidth yang dimiliki. Faktor yang ketiga, jarak ke server. Faktor keempat, kondisi server itu sendiri. Faktor kelima, kondisi dari sinyal internet yang kita gunakan. Faktor yang keenam, ukuran data yang kita download. Dan yang terakhir adalah faktor keadaan lalu lintas jaringan. Dari ketujuh faktor yang sudah kita sebutkan tadi, hal yang paling berpengaruh terhadap kecepatan akses internet adalah faktor keadaan lalu lintas jaringan. Bandwidth ibarat kue besar yang dibagikan ke seluruh pengguna internet di dunia. Kue ini dibuat dengan biaya yang luar biasa besar pula. Dan di negara kita Indonesia sedang menyelesaikan pembangunan backbone atau tulang punggung jaringan internet yang dikenal dengan proyek Alaparing. Saat kita mendownload file-file besar, saat itulah kita turut mengkonsumsi kue besar ini, yang bisa jadi pada waktu-waktu tertentu potongan-potongan kue bandwidth ini lebih dibutuhkan oleh orang lain untuk beraktivitas. Misalnya di kantor-kantor untuk bekerja atau di sekolah untuk proses belajar mengajar. Jadi ingatlah, ketika kita mendownload file-file besar, menonton tayangan video streaming di YouTube, mendengarkan lagu di radio internet, dan lain-lain, saat jam-jam sibuk orang bekerja atau sekolah, bisa jadi kita sedang membuat orang lain kesulitan. Karena kita menggunakan bandwidth untuk hiburan atau hal-hal lain yang tidak terlalu penting di saat orang lain membutuhkan bandwidth untuk hal-hal yang lebih penting. Misalnya, bekerja atau proses belajar mengajar tadi. Maka, akan lebih bijaksana bila kita melakukan aktivitas yang sifatnya hiburan saat menggunakan internet dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya hari libur atau malam hari. Demikian materi pelajaran kita kali ini. Mari gunakan internet dengan sehat dan bijak.